Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang membahas tentang materi-materi pembelajaran bahasa Inggris di tingkat SMP dan SMA berdasarkan KIKD yang tersedia di kurikulum. Baik, saya Anissa Salama akan membahas tingkat MTS atau SMP kelas 7. Berdasarkan kompetensi inti, yaitu memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Lalu, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak itu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Berdasarkan kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu, mengidentifikasikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Materi pembelajarannya yaitu membahas tentang how are you, yang bagaimana memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang ungkapan sapaan, pamitan, ucapan, terima kasih, dan permintaan maaf serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Seperti seorang teacher sebelum memasuki kelas menyapa anak-anak muridnya, "Good morning everyone, how are you?" And then respon muridnya tentunya "Good morning teacher, sir, miss." Dan pada ungkapan sapaan seperti formal situation yaitu "Hello, how are you? Fine, thank you. And you?" "Fine, thank you." And informal situation seperti "I'm fine. I don't feel too well today. I'm okay." Next, kompetensi inti yaitu memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Lalu, mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak itu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Pada kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang di sini memperhatikan unsur kebahasaan dan kosakata terkait hubungan keluarga, pronoun, subjektif, objektif, dan posesif. Lalu, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulisan sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Materi pembelajarannya yaitu tentang It's Me, yang dimana memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan perkenalan diri serta responnya sesuai dengan konsep penggunanya. Example, "Hello everyone, let me introduce myself. I'm Jessica." "Hello Jessica." Responnya seperti itu. Poin ketiga pada kompetensi inti, memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Lalu,
mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang. Dan berdasarkan kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan teks, interaksi transisional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang diperhatikan dalam kosakata ini terkait dengan angka kardinal dan ordinal. Lalu melibatkan tindakan memberi informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun. Dan dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Materi pembelajarannya seperti Is My Birthday, yang dimana memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks yang menyatakan dan menanyakan nama hari, bulan, waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, dan tanggal dan tahun. Example, teacher memberikan pertanyaan seperti after Monday is Tuesday, before Friday is Tuesday. Seperti itu. Lalu poin keempat pada kompetensi inti yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Lalu mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Pada kompetensi dasar yaitu mengidentifikasikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan teks, interaksi transisional, lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama dan jumlah barang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari, sesuai dengan konsep penggunaannya. Di sini yang diperhatikan unsur kebahasaan dan kosakata yang terkait dalam artikel and, plural and singular. Lalu, menyusun teks interaksi transisional lisan dan tulisan sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik yang terkait dengan kehidupan siswa sehari-hari, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Materi pembelajarannya yaitu How many cats do you have? Yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks yang menyatakan dan menanyakan nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari sesuai dengan konteks penggunaannya. Seperti contohnya, guru memberikan contoh gambar lalu membacanya dan melafalnya dengan benar, serta melibatkan unsur kebahasaan dan kosakata terkait dengan plural dan singular. Poin ke-8 pada kompetensi inti memahami pengetahuan dan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Lalu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Lalu pada kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transisional, lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait sifat orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang diperhatikan dalam unsur kebahasaan yaitu be dan adjektif.
Lalu, menyusun teks interaksi tensional, tulisan dan tulisan sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait sifat orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Materi pembelajarannya itu tentang I love people around me, yang dimana memahami fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks untuk menanyakan dan menyatakan sifat orang, binatang, dan benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Contohnya seperti what's her name, where was she born, what are her hobbies. Poin ke-6, kompetensi inti, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Lalu, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak itu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Lalu pada kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi, transisional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan, memberi dan meminta informasi terkait dengan tingkah laku, tindakan, fungsi orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang diperhatikan dalam unsur kebahasaan kalimat deklaratif, interogatif, dan simple present tense. Lalu menyusun teks transisional lisan tulisan yang sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait tingkah laku, tindakan, fungsi orang, binatang, dan benda dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Materi pembelajarannya yaitu tentang My Grandfather is a Doctor, yang dimana memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks untuk menyatakan dan menanyakan tingkah laku, tindakan, fungsi orang, binatang, benda sesuai dengan penggunaannya. Contohnya, what does your father do? He is a policeman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Korisanta Dewi dari kelas 5A. Saya akan melanjutkan presentasi dari Agonta sebelumnya. Saya akan menjelaskan dan membahas kompetensi inti, kompetensi dasar dan materi dari kelas 8 SMP. Kompetensi inti itu ada dua, yaitu kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti keterampilan. Yang nomor 3 ini adalah kompetensi pengetahuan. Yang nomor 4 adalah kompetensi keterampilan. Kompetensi pengetahuannya 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena kejadian tampak mata. 4, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasar 3.1, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.1, menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, serta meminta dan mengungkapkan pendapat dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Materinya ini adalah English time. Teks lisan dan tulis untuk meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja yang baik, dan meminta mengungkapkan pendapat serta respon. Skill fokus yang ada di materi ini adalah writing, speaking, dan listening.
Yang 3.2 menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan sesuai dengan konteks penggunaannya. Unsur kebahasaan yang digunakan adalah can, will. 4.2 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Materinya ada di bab 2, can you play the guitar? Teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang kemampuan dan kemauan melakukan sesuatu tindakan. Skill fokus di sini adalah speaking, masih juga speaking, writing and listening. Tiga, menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan must and should. Unsur kebahasaannya adalah must and should. 4.3 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dalam sesuai dengan konteks. Materinya ini berada di bab 3, would you like to come? Menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dari ungkapan memberi instruksi, mengajak, melarang, meminta izin, serta cara responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Berarti di sini skill fokusnya adalah di speaking dan listening. Listening itu gunanya untuk mendengar percakapan, jadi dia bisa speaking, terus menulis, writing. Di sini skill fokusnya juga ada writing. 3.4 menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyuruh, mengajak, meminta izin, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.4 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi, meminta informasi terkait nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Di sini kosakata yang sering digunakan adalah please, okay, certainly, sure, sorry, let's. Tata bahasanya kalimat imperatif positif, kalimat imperatif negatif, kata kerja bantu modal my. Terus penggunaan nominal singular dan plural secara tepat dengan atau tanpa the, this, those, my, their, dan seterusnya secara tepat dalam frasa nominal. Ucapan tekanan kata, intonasi, ejaan dan tanda baca, dan tulis tangan. Skill fokus di sini adalah speaking, writing juga, dan listening masih dipakai. Membandingkan 3.5 membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk greeting card dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan hari-hari spesial sesuai dengan konteks penggunaannya.
Menyusun teks khusus dalam 4.5, menyusun teks khusus dalam bentuk greeting card sangat pendek dan sederhana terkait hari-hari spesial dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Nah, materinya di sini adalah di dalam buku itu you are invited. Teks tulisnya ada undangan pribadi dan ucapan selamat atau greeting card sangat pendek dan sederhana. Di sini dibutuhkan skillnya writing ya. 3.6 menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keberadaan orang, benda, binatang sesuai dengan konteks penggunaannya. Unsur kebahasaan ini adalah there is dan are. Menyusun teks interaksi 4.6 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan serta yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keberadaan orang, benda, binatang dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks. Nama materinya My Uncle is a Zookeeper. Teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan keberadaan orang maupun itu binatang, benda dan jumlah yang tidak tertentu. Yang dibutuhkan di sini adalah skill speaking and writing juga. 3.7 menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks. Interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan, terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum sesuai dengan konteks penggunaannya. Unsur kebahasaan di sini adalah simple present tense. 4.7 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan secara rutin atau merupakan kebenaran umum dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Materinya adalah what are you doing? Teks lisan dan tulis yang menyatakan dan menanyakan tentang kejadian yang sedang dilakukan berlangsung saat ini. Skill fokus di sini adalah writing karena di sini writing di sini mempelajari tentang grammar, simple present tense dan speaking untuk berbicara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan akan dilanjutkan dengan rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tingkat SMP dan MTS kelas 8, yang dimana kompetensi intinya memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Lalu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Lalu pada kompetensi dasar, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, ucapan, selamat atas sesuatu kebahagiaan dan prestasi, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu, menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulisan sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas sesuatu kebahagiaan dan prestasi, dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Adapun materi pembelajarannya yaitu
congratulation, yang dimana menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas sesuatu kebahagiaan dan prestasi serta menanggapinya. Example expression of congratulation yaitu congratulations, I'm very happy of you, that's wonderful, good for you, well done, fantastic job. And response to expression of congratulation is it's very good of you to say so. Thank you, I can't forget your help to me. How nice of you to say so. Thank you very much for saying so. Selanjutnya, poin kedua. Pada kompetensi inti yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Lalu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Pada kompetensi dasar yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan suatu tindakan, kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang diperhatikan yaitu unsur kebahasaan to in order to so that this agreement. Lalu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulisan sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Materi pembelajarannya yaitu tentang Let's Live It Health Life, di mana memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan suatu tindakan dan kegiatan. Baik, di materi ini akan membahas tentang conjunction, adjustment, dan displacement expression. Conjunction. The conjunction we learning will be so that in order to so that is a subordinating conjunction. Using so that we can combine clauses that show a cause and effect relationship. Example, I will study so hard that I will not sleep tonight. In order to is a subordinating conjunction. Example, we all need stress in order to archive and do our best work. In main clause, this is we all need stress, and subordinate clause is in order to archive and do our best work. And expressing adjustment are that's so true, that for sure, and expressing disadjustment are I don't think so, I'm afraid I disagree. Poin ketiga pada kompetensi inti yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi. Poin ketiga yaitu pada kompetensi inti memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Lalu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan dipelajari di sekolah, sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Lalu pada kompetensi dasar yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk label dengan meminta dan memberi informasi terkait dengan obat, makanan, minuman sesuai dengan konteks penggunaannya, lalu menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk label pendek dan sederhana terkait dengan obat, makanan, dan minuman. Materi pembelajaran yaitu Be Head, Be Happy.
teks khusus dalam bentuk label terkait obat atau makanan dan minuman. Baik, in here I am menjelaskan label. Label is important, especially when it relates to the pada kompetensi dasar, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, beberapa teks, prosedur lisan dan tulis, dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan fungsi kebahasaan, teks, prosedur lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual. Materi pembelajarannya yaitu this is how you do it, why do you did, yaitu memberi dan meminta informasi terkait resep makanan, minuman, dan manual. Okay, procedure text is a text that is designed to describe how something is archived through a sequence of action or step. The generic structure of procedure text are phrase, goal, or aim, or title, and the second material, not required for all procedure text, and the last step, the action that must be taken. Pada kompetensi inti, poin kelima, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Lalu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya. Pada kompetensi dasar yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sedang dilakukan, terjadi pada saat ini, waktu lampau, dan waktu yang akan datang sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang diperhatikan di sini adalah present continue, past continue, and will past continue. Lalu, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sedang dilakukan, terjadi pada saat ini, waktu lampau, dan waktu yang akan datang sesuai dengan konteks penggunaannya. Materi pembelajaran yaitu everybody is always in the middle of something, yang dimana memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sedang dilakukan, terjadi pada saat ini, waktu lampau, dan waktu yang akan datang. Yang memperhatikan unsur kebahasaan seperti present continue, past continue, and will continue. Present continue. The present continue, progressive, is mind, used to express. Baik, selanjutnya yaitu kompetensi inti, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Lalu, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan dipelajari di sekolah dan sumbernya. Lalu pada kompetensi dasar yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sedang dilakukan, terjadi pada saat ini, masa lampau, waktu yang akan datang, sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang diperhatikan di sini adalah kebahasaan present continue, past continue, and will continue. Dan lalu menyusun teks transaksional lisan dan tulisan pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sedang dilakukan, terjadi pada saat ini, waktu lampau, dan waktu yang akan datang sesuai dengan konteks penggunaannya. Materi pembelajarannya yaitu tentang everybody is always in the mind of something,
yang itu memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan kejadian yang sedang dilakukan, terjadi pada saat ini, waktu lampau, dan waktu yang akan datang. Present continue. The present continue progressive is mind used to express the idea that something is happening at the moment of speaking. Example, be positive, the ship are sailing. And negative, the ship are not sailing. And integrative, are the ship sailing? In past continuous tense, the past continuous describe action or event in the time before now, which is began in the past and is still going on and at the time of speaking. Example, positive, the team was running. And negative, the team was not running. Interrogative, was the team running? And last, future continuous tense. The future continuous refers to an unfinished action or event that will be in progress at a time later than now. Example, positive, he will be sleeping. Negative, he will not be sleeping. Interrogative, will he be sleeping? And the last point is our kompetensi inti, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Lalu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Lalu pada kompetensi dasar itu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi traksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sudah telah dilakukan, terjadi di waktu lampau, terkait dengan keadaan sekarang tanpa menyebutkan waktu terjadi secara spesifik sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang diperhatikan di sini adalah present perfect tense. Lalu menyusun teks interaksi traksional lisan dan tulisan sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sudah telah dilakukan, terjadi di waktu lampau, dikaitkan dengan keadaan sekarang tanpa menyebutkan waktu terjadinya secara spesifik. Materi pembelajarannya adalah We have been to an airport home. We went there last Sunday. Yang dimana menjelaskan tentang memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kejadian, kegiatan yang telah dilakukan, terjadi di waktu lampau, dikaitkan dengan keadaan sekarang tanpa menyebutkan waktu terjadi secara spesifik, yang mempunyai unsur present perfect tense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Nur Fazila dari kelas 5A dengan NPM 186310816. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan materi pada tingkat SMA, khususnya kelas 10 dan kelas 12. Pada kelas 10, memiliki dua kompetensi inti, yaitu yang pertama, kompetensi inti pengetahuan. Kompetensi inti pengetahuan terdiri dari memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu siswa tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang kedua yaitu kompetensi inti keterampilan yang terdiri dari mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar pada kelas 10
dibagi berdasarkan materi yang akan dipelajari oleh siswa. Contohnya pada bab 1 memiliki 2 kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga, sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua yaitu kompetensi dasar menyusun teks, interaksi transaksional, lisan dan tulis, pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Judul materi yang akan dipelajari pada bab 1 yaitu Talking About Self, dan skill fokus yang harus dimiliki siswa yaitu atau yang akan dipelajari siswa yaitu listening, reading, speaking, dan writing. Pada bab 2 memiliki 2 kompetensi dasar yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks interaksi, interpersonal lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberikan ucapan selamat dan memuji. Yang kedua yaitu menyusun teks, interaksi interpersonal, lisan, dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan memberikan ucapan selamat dan memuji dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar. Judul materi pada bab 2 yaitu congratulating dan complimenting others, dan skill fokus yang akan dipelajari oleh siswanya yaitu reading, speaking, dan writing. Pada bab 3 memiliki 2 kompetensi dasar yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua yaitu menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar. Judul materi pada bab 3 yaitu expressing intention. Skill fokus yang akan dipelajari oleh siswa yaitu speaking, reading, dan writing. Pada bab 4 memiliki 3 kompetensi dasar. Yang pertama, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks, deskriptif lisan, dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah. Kompetensi dasar yang kedua pada bab 4 yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks deskriptif, lisan, dan tulis pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah. Yang ketiga yaitu menyusun teks deskriptif lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Judul materi pada bab 4 yaitu Which one is your best getaway? Skill fokus yang akan dipelajari oleh siswa yaitu speaking, reading, dan writing. Pada bab 5 memiliki 3 kompetensi dasar. Yang pertama membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Yang kedua yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks deskriptif lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Yang ketiga yaitu menyusun teks deskriptif lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal berdasarkan fungsi struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar. Judul materi pada bab 5 yaitu Let's Visit Niagara Falls, dan skill fokus yang akan dipelajari siswa yaitu speaking, reading,
dan writing. Pada bab 4 dan bab 5 memiliki kompetensi dasar yang sama dan skill fokus yang sama untuk siswanya. Yang berbeda hanya judul materinya. Pada bab 6 memiliki 3 kompetensi dasar. Yang pertama, membedakan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks, khusus dalam bentuk pemberitahuan, announcement, dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement. Yang ketiga yaitu menyusun teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement, lisan dan tulis pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar. Judul materi pada bab 6 yaitu Giving Announcement, dan skill fokus yang akan dipelajari siswa yaitu listening, reading, dan writing. Di kelas 10, pada semester pertama, siswa mempelajari 6 bab dengan materi, skill fokus, dan kompetensi dasar yang berbeda. Namun memiliki kompetensi inti yang sama. Baiklah, saya Syasha Arlianda akan menjelaskan materi dari kelas 11. Di materi pertama, yaitu tentang Overs and Suggestions. Di kompetensi dasarnya, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu, menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis, pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Di sini, materi Overs and Suggestions itu menjelaskan tentang memberi tawaran atau saran kepada guru, teman, dan orang lain untuk menjaga hubungan interpersonal dan terbiasa menggunakan ungkapan tersebut. Seperti dari artinya overs, yaitu artinya menawarkan, dan suggestions berarti artinya saran. Contoh dari overs seperti, could I bring you a cup of tea? Can we go now? Dari suggestions, I suggest you to come earlier. Dan yang kedua, let's go to the left one. Dan ada banyak ungkapan over yang lain seperti could I over, will I, can we, shall I, and would you. Dan untuk suggestions ada let's go, we propose, I suggest, we advocate, I put forward, and I advise. Materi yang kedua, tentang opinion and thoughts, yaitu tentang menyatakan pendapat atau opini ataupun pikiran kita terhadap suatu hal. Dan juga bisa meminta pendapat atau memberi pendapat sesuai informasi terkait yang ada di pikiran kita atau ada apa yang terjadi di sekitar kita. Contohnya, ungkapan dalam contohnya ada I agree, we believe, I doubt, I assume, I don't agree, dan yang lain. Contohnya seperti I agree with you, I don't think she's right. Materi yang ketiga yaitu party time. Party time berarti membuat undangan resmi atau cara membalas surat tersebut. Di sini juga bisa mengundang atau diundang, atau contohnya seperti kalau ini ada dalam bentuk formal dan bentuk non formal. Dan untuk formalnya itu seperti undangan pernikahan, dan untuk undangan yang tidak formal itu seperti undangan ulang tahun teman kita.
Di sini juga mempelajari bagaimana cara kita membuat surat dan juga membalas surat. Dan materi yang terakhir yaitu Natural Disaster and Exposition, yaitu membaca sebuah teks analitis yang dimana kita menjelaskan maksud dari teks tersebut dan memberikan pendapat atau fakta yang kita temui. Teks eksposisi analitis adalah jenis teks atau tulisan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan pandangan penulis mengenai suatu isu. Contohnya seperti global warming, atau bahaya begadang, atau manfaat dari minum air putih. Jadi dari situ kita sebelumnya kita membaca teks tersebut, lalu kita menganalisis dan kita memberikan pendapat atau fakta apa yang kita temukan di dalam teks tersebut. Dan selanjutnya untuk kelas 12 akan dilanjutkan oleh Aisyah Nurfazila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan materi pada kelas 12. Pada kelas 12 memiliki dua kompetensi inti, yaitu yang pertama, kompetensi inti pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu siswa tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora sesuai pada bidang dan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang kedua yaitu kompetensi inti, keterampilan, yang terdiri dari mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Pada kelas 12 memiliki beberapa kompetensi dasar yang dibagi berdasarkan materi yang akan dipelajari oleh siswanya. Pada bab 1 memiliki dua kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi, interpersonal lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan, menawarkan jasa, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua yaitu menyusun teks, interaksi, interpersonal lisan, dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan, menawarkan jasa, dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar. Judul materi yang akan dipelajari pada bab pertama yaitu May I Help You? Dan skill fokus yang akan dipelajari siswanya yaitu listening dan speaking. Pada bab 2 memiliki dua kompetensi dasar. Yang pertama, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian diikuti oleh perintah atau saran sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua yaitu menyusun teks, interaksi, transaksional lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian diikuti oleh perintah atau saran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar. Judul materi yang akan dipelajari pada bab 2 yaitu Why Don't You Visit Seattle? Dan skill fokus yang akan dipelajari siswa yaitu reading, writing, dan speaking. Pada bab 3 memiliki 3 kompetensi dasar. Yang pertama yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk teks caption dengan memberi dan meminta informasi terkait gambar, foto, atau tabel, atau grafik, atau bagan sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk caption terkait gambar, atau foto, atau tabel, atau grafik, atau bagan. Yang ketiga yaitu menyusun teks khusus dalam bentuk teks
caption terkait, gambar foto, tabel grafik bagan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar. Judul materi yang akan dipelajari pada bab 3 yaitu Creating Captions, dan skill fokus yang akan dipelajari siswa yaitu Reading dan Writing. Pada bab 4 memiliki 3 kompetensi dasar. Yang pertama, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja, dan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja. Yang ketiga yaitu menyusun teks khusus surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain jati diri, latar belakang pendidikan, atau pengalaman kerja, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Judul materi yang akan dipelajari pada bab 5 yaitu Do you know how to apply for a job? Dan skill fokus yang akan dipelajari siswa yaitu Reading dan Writing. Di kelas 12 pada semester 1, siswa mempelajari 4 bab dengan materi, skill fokus, dan kompetensi dasar yang berbeda, namun memiliki kompetensi inti yang sama. Sekian penjelasan saya mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, dan materi pada tingkat SMA, khususnya pada kelas 10 dan kelas 12. Mohon maaf apabila ada kesalahan.